Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, ayat Al-Quran lagi dibacain ya. Hari ini hari Rabu 26 Februari 2025. Nggak kerasa bulan Februari 2025 dan Sya'ban 1446 Hijriah akan segera selesai ya. Yaitu seperti biasa ya, ayat Al-Quran lagi diperdengarkan, lagi dibaca dan diperdengarkan kepada kita semua ya. Tahu dari masjid mana? Kayaknya sih dari kebun kopi ya, entah dari An-Nur atau Munawirin. Kayak kenceng banget. Itu nanti terus itu sampai ya dekat-dekat mau subuh gitu. Ya kalau kalau kemarin teman-teman udah mengikuti pembahasan saya tentang penggunaan itu ya. Apa pendapat saya ya. Kalau pendapat saya tentang yang begitu ya. Ini maaf kalau memang subjektif banget ya. Pendapat saya sebenarnya kalau yang kayak gitu sebenarnya saya agak kurang ya. Kenapa? Karena kalau kedengaran sampai sini, sampai lingkungan yang majemuk kayak begini, mohon maaf gitu ya, takutnya kan mengganggu gitu loh. Karena Indonesia ini kan adalah negara yang majemuk gitu loh. Bayangkan aja jumlah suku di Indonesia aja udah banyak banget kan. Lebih dari 700. Ya, gak usah kita bicara suku deh. Saya tinggal di Jakarta dan saya secara yuridis sudah tinggal di Jakarta itu sejak tahun 2003, ya kan? Dulu saya tinggal di Pamulang yang dulu merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2000 jadi bagian dari Provinsi Banten. Ya. Saya baru secara yuridis jadi warga Jakarta itu tahun 2003. Dan saya pure tinggalnya itu di Jakarta Selatan. Ya, gak usah jauh-jauh. Kalau kita ngomongin secara mikro aja deh, Jakarta Selatan aja. Ya, Jakarta Selatan ini aja ada ragam. Demografinya itu ada beragam. Ya. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ada yang Kristen, ada Protestan, ada Kristen Katolik, bahkan ada sedikit yang Kristen Ortodoks. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Shinto, ada yang tidak beragama. Ada loh yang salah. Ya. Dan mereka pun juga macam-macam ininya. Dan kalaupun di kalangan Islam sendiri pun juga ada yang beragam coy. Ada yang Islamnya mutih gitu ya, atau putihan gitu ya, atau berusaha ngejalanin Islam secara kafah gitu ya. Dan ada juga yang abangan. Abangan tuh yang menjalankan ajaran Islam itu bukan semampunya, memang sesuai kemampuan betul, tapi seadanya. Ya saonone ngono yo, ngono wae. Tapi mereka ini cenderung ke arah sekuler yang abangan ini. Dan cenderung punya pemikiran yang nyeleneh gitu loh. Yang istilahnya ya kalau mau dibilang mau mengcustom ajaran agama Islam sesuai dengan kemauan mereka, ada yang seperti itu. Dan tidak sedikit teman-teman, banyak. Cuman ada yang visible, ada yang enggak. Visible maksud terlihat. Ada yang terlihat, ada yang enggak. Gitu. Itu di kalangan Islam sendiri seperti itu. Ada yang beragam. Nah, jadi menyoal dalam konteks ini, ya, saya rasa toleransi itu dibutuhkan lah. Ya. Toleransi itu dibutuhkan lah. Ya. Bukan berarti kalau saya ngomong seperti ini tuh,
ini apa, tidak suka dengan ayat Al-Quran, kamu kafir, kamu bukan Islam kamu, ya, dan segala macam. Bukan begitu. Salah kalau kita berislam dengan cara taklid buta, itu udah salah, coy. Ya, Islam itu tidak mengajarkan kita untuk bertaklid buta. Islam itu mengajarkan kita untuk berakal. Ya, kita menjalankan agama Islam ini tidak hanya dengan iman, ya, tidak hanya dengan taklid buta, tidak hanya dengan iman buta, enggak. Tapi kita menjalani agama Islam ini juga wajib menggunakan akal, nalar dan logika, gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia istimewa karena dikaruniakan apa? Akal, nalar dan logika. Tidak cuma perasaan saja. Ya, nggak begitu caranya. Ya di komunitas yang majemuk seperti kota Jakarta Selatan aja misalkan, atau kota Tangerang Selatan tetangga kita misalkan, itu kan banyak banget kemajemukan, terlihat jelas gitu kemajemukannya. Apalagi kalau kita ngomongin Jakarta provinsi secara keseluruhan, ya, demografinya lebih besar lagi keberagamannya. Nah, karena negara Indonesia, khususnya Jakarta, provinsi Jakarta ini majemuknya begitu terlihat jelas, nyata, ya. Ya, toleransi itu harus diinikan gitu loh, ya. Nah, kalau yang seperti ini perlu kita toleransi. Itu. Bagi contoh, misalkan dalam konteks penggunaan pengeras suara masjid yang dikeluarin gitu loh. Kalau speaker luar itu taruhlah tidak cuma untuk kumandangin azan yang terdengar sampai jam. Makanya saya juga kurang sepakat kalau volume speaker itu cuma dibatasi maksimum 100 desibel. Kalau perlu sampai 200. Nggak apa-apa sampai 200, tapi penggunaannya diatur. Nggak apa-apa sampai 200 desibel, nggak apa-apa, tapi penggunaannya diatur. Azan terdengar sampai jauh, mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, itu nggak apa-apa. Pakailah itu speaker luar. Tapi kalau untuk yang lain-lain menyesuaikan. Nih, kalau misalkan untuk sholat, untuk tadi putar, untuk sholat, untuk kegiatan ini, itu pakai speaker dalam masjid cukup. Iqomah misalkan, iqomah tergantung ini. Ada yang dikumandangin sampai keluar, ada yang ke dalam, cukup di dalam aja. Iqomah itu kan artinya pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan dimulai. Itu. Ya, pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan dimulai. Iqomah. Boleh dikumandangin keluar, gak apa-apa. Selebihnya kalau untuk pemutaran Al-Quran, untuk sholawat dan segala macam, ya itu tinggal menyesuaikan aja. Jangan masih jauh waktunya udah putar ayat nih kalau saya jangan kejauhan waktunya udah putar ayat Al-Quran. Kasihan orang lagi istirahat, taruhlah orang lagi istirahat terganggu tidurnya, terganggu istirahatnya. Nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh teman-teman, nggak boleh, ya, nggak berkah jadinya. Niat kita baik, mau syiar gitu ya, niat kita bener buat syiar ini mengkalamkan firman Allah gitu ya, betul boleh, kok berantakan ya. Ada tapinya. Tapi kalau caranya salah repot teman-teman. Kayaknya di sini perlu kebijaksanaan, perlu wisdom dalam yang begini ini. Kalau saran saya gini, taruhlah mungkin setengah jam, 30 menit atau 20 menit sebelum subuh mau putar
apa pemberitahuan, mau putar ayat Al-Quran, mau sholawat, taruhlah paling cepat 10 menit sebelum subuh, itu nggak apa-apa teman. Tapi kalau masih jauh, jangan. Ya demikian, terima kasih telah menonton.